welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama Ulun Fatria Uthawibowo, berasal dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. NIM Ulun 20612061110003. Dengan mata kuliah komputer dan dengan dosen pembimbing Bapak Kamaluddin MKom. Jadi, pada video kali ini, Ulun akan mempresentasikan hasil resume materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Yuk simak pembahasan Ulun kali ini. Baik, untuk pertemuan pertama ialah mengenai sejarah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat bekerja secara cepat dan otomatis dalam menerima input data dan mengolah data sesuai dengan program yang tersimpan di memori komputer dan menghasilkan output atau informasi serta menyimpan hasil pengolahan data. Komputer juga memiliki sejarah dari komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima hingga generasi keenam. Selanjutnya ada penemu komputer. Penemu pertama kali ini ialah Charles Babbage, seorang pakar matematik pada tahun 1822. Namun perkembangan selanjutnya tidak lepas dari jasa penemu dari generasi berikutnya. Lalu tahun 1822, Charles Babbage dengan idenya yang cemerlang menciptakan sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan perhitungan yang rumit. Mesinnya yang tidak selesai dibuat saat ini berada di London Museum of Science. Pada tahun 1937, Dr. John V. Atanasoff dan Clifford Berry mendesain komputer digital elektronis pertama dengan nama ABC. ABC hanya dapat menghitung tambah dan juga kurang. Pada tahun 1943, selama Perang Dunia II, ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik khusus untuk tentara Inggris. Digunakan untuk menebus kode pertahanan Jerman. Pada tahun 1944, Howard Hathaway Aiken membuat Mark I dengan komputer hitung digital pertama yang dibuat. Memiliki luas 7,45 kaki x 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Kemudian pada tahun 1945, Dr. John von Neumann menulis konsep penyimpanan data. Saat itu masih berupa Eagle. Tahun 1946, Dr. John W. Mauchly dan J. Presper Eckert Jr. menyelesaikan komputer skala besar pertama, diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dunia mengetahui kedua orang ini sebagai penemu komputer. Lalu pada tahun 1947, transistor pertama ditemukan oleh William Shockley dan John Bardeen dan juga Walter Brattain. Semenjak transistor ditemukan, ukuran komputer semakin kecil. Fungsi dan manfaat komputer dapat sebagai sarana mempermudah kerja, sebagai sarana komunikasi, sebagai alat hiburan, sebagai alat pendidikan, sebagai sarana informasi, sebagai sarana usaha, dan juga sebagai sarana kontrol. Sisi negatif dari penggunaan komputer. Yang pertama, mudahnya untuk mengakses situs yang menampilkan gambar serta video porno yang dapat merusak akhlak seseorang. Lalu yang kedua, banyak terjadi aksi penipuan dengan membuat website untuk mendapatkan uang secara mudah. Lalu yang ketiga, programmer yang terkenal dengan sebutan cracker yang dapat mengambil data seseorang untuk diperjualbelikan, serta dapat merusak sistem orang. Lalu untuk pertemuan selanjutnya ialah membahas hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat nyata atau dapat dilihat dan diraba secara langsung, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device, yang kedua, process device, yang ketiga, output device, yang keempat, data storage, yang kelima, peripheral. Komponen dasar pada komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Untuk pertemuan ketiga, membahas mengenai software atau perangkat lunak.
Software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa dioperasikan. Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi dari software. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja bersama-sama. Sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, dan dapat mengidentifikasi program. Secara garis besar, software dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program, aplikasi atau siap pakai. Lalu yang ketiga, program bantu atau utility. Dan yang keempat, sebagai bahasa pemrograman. Kemudian ada jenis-jenis software. Yang pertama ada freeware. Yang kedua, shareware, firmware, commercial software, free software, open source software, dan juga malware. Untuk pertemuan 4, yaitu membahas sistem operasi Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Logo Linux. Tux, nama seekor penguin yang menjadi logo maskot dari Linux. Hasil karya seniman O'Leary Ewing, pada waktu developer merasakan Linux mempunyai logo trademark 1996. Dan usulan James Hughes, dipilihlah nama Tux yang berarti Torvalds Unix. Pada pertemuan kelima, membahas mengenai sistem operasi Windows. Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line. Kelebihan sistem operasi Windows diantaranya user-friendly, banyaknya perusahaan besar atau pengembang ataupun developers yang bekerja untuk mengembangkan aplikasi dari game hingga ke OS Windows-nya itu sendiri. Jika ada masalah, mudah menyelesaikannya karena Windows memiliki aplikasi troubleshooter yang dapat membaca masalah dan memperbaiki PC dan tidak sulit mencari ahli IT Windows. Aplikasi bagi platform Windows lebih banyak. Bahkan sekarang aplikasi semakin bertambah semenjak munculnya Windows Store di Windows 8. Windows umum di masyarakat, sehingga untuk melakukan sharing folder gampang. Mendukung sistem berkas party dengan format FAT, FAT16, FAT32, NTFS, dan ISO 9660. Lalu dapat mendukung sistem berkas terenkripsi. Sistem ini digunakan untuk memproteksi data-data yang penting agar tidak dapat digunakan oleh user lain ataupun komputer lain. Kelemahan sistem operasi Windows, harga lisens terlalu mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua orang. Lalu komunitas developersnya sedikit, karena closed source. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6, akan membahas sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar atau smartphone dan juga komputer atau juga tablet. Kelebihan dari OS Android sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sistem operasi bersifat open source yang memungkinkan pengguna dapat membuat software sendiri. Lalu yang kedua, banyak aplikasi yang bisa dinikmati. Lalu tampilannya terlihat elegan sehingga tidak mudah bosan karena kita bisa menggantinya sesuka hati. Lalu bersifat multitasking. Dan juga widget mempermudahkan kita dalam melakukan setting atau memilih aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu, ia juga memiliki kekurangan, diantaranya baterainya cepat habis. Lalu pengoperasian akan terlihat sulit bagi para pengguna yang baru menggunakan OS Android. Lalu sering muncul iklan saat kita menggunakan aplikasi yang bersifat gratis. Lalu harus selalu terhubung ke internet, dan juga sering lemot atau ngelak, tergantung spesifikasinya.
Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-7, akan membahas jaringan. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga dapat saling berbagi data. Tujuan dibangunnya jaringan komputer agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Manfaat jaringan komputer: yang pertama, dapat berbagi sumber daya. Yang kedua, media integrasi data. Yang ketiga, media komunikasi. Yang keempat, media keamanan data. Macam-macam jaringan komputer. Macam-macam jaringan komputer terdiri dari berdasarkan jangkauan geografis, yaitu LAN, MAN, dan juga WAN. Lalu berdasarkan peranan dan hubungan komputer, seperti jaringan client-server dan jaringan peer-to-peer. Lalu berdasarkan media transmisi yang digunakan, yaitu ada jaringan berkabel atau wired network dan juga jaringan nirkabel atau wireless network. Selanjutnya berdasarkan topologi jaringan, di antaranya ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan juga topologi tree. Selanjutnya pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8, kami melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Pada tanggal 22 Oktober 2020, Bapak Kamarudin selaku dosen mata kuliah komputer memberikan tugas untuk ujian tengah semester atau UTS. Tugasnya ialah membuat presentasi video dengan durasi 5-10 menit dan membuat makalah review mengenai isi presentasi video yang dibuat. Topik yang dibahas harus berbeda-beda setiap mahasiswa. Video presentasi untuk tugas UTS tersebut diunggah atau diupload ke YouTube. Dan makalah review dikirim melalui jalur pribadi WhatsApp Bapak Kamarudin. Terakhir pengumpulan tugas UTS tersebut pada tanggal 18 Desember 2020. Selanjutnya pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini akan membahas mengenai menginstal dan menggunakan citasi Zotero. Zotero merupakan program pengelolaan citasi atau kutipan, referensi, dan bibliografi. Zotero adalah aplikasi gratis yang berbasis open source. Bisa dipasang di komputer apapun, Windows, Linux, bahkan Mac OS sekalipun. Aplikasi ini bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka kita. Dengan demikian, bagian yang menyebalkan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah menjadi sangat dimudahkan. Untuk cara menginstal dan menggunakan citasi Zotero lebih lengkapnya bisa ditonton video di atas ya. Pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 kami melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Pada tanggal 28 Desember 2020, Bapak Kamarudin selaku dosen mata kuliah komputer memberikan tugas untuk ujian akhir semester atau UAS. Tugasnya ialah membuat makalah resume materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Lalu membuat video review singkat mengenai isi resumenya seperti yang saya buat saat ini. Lalu video review singkat tersebut diunggah atau diupload ke YouTube. Dan makalah dikirim melalui jalur pribadi WhatsApp Bapak Kamarudin. Terakhir pengumpulan tugas UAS tanggal 5 Februari 2021. Selanjutnya pertemuan 11. Pertemuan 11 membahas mengenai pembuatan citasi daftar pustaka pada Microsoft Office Word. Citasi adalah cara untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa terdapat beberapa bagian dari tulisan kita bersumber dari tulisan orang lain yang digunakan sebagai rujukan atau referensi. Tujuan dibuatnya citasi ini untuk menjunjung tinggi kejujuran, intelektual atau akademik, dan menghindarkan karya tulis kita dari plagiarisme. Karena saat tugas akhir biasanya identik dengan pembuatan karya ilmiah, dan ada banyak kutipan dari karya orang lain yang kita butuhkan sebagai referensi. Kebetulan, Microsoft Office Word memiliki fitur untuk menyimpan berbagai sumber pustaka secara otomatis, baik dari jurnal, website, buku maupun video untuk menghindari kelupaan referensi dari mana saja yang kita gunakan. Untuk video tutorialnya bisa dilihat di atas. Selanjutnya pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 akan membahas mengenai aplikasi citasi, instalasi Mendeley. Citation merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah.
Seringkali penulis pemula, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat akademik pada umumnya terjebak dalam tindakan plagiarisme yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam membuat sebuah sitiran. Oleh karenanya, keberadaan sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation dan reference manager adalah sebuah kebutuhan. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasi citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dengan melakukan sharing data penelitian. Beberapa fitur yang menjadi andalan Mendeley antara lain dapat berjalan dengan MS Windows, Mac, ataupun Linux, dan dapat menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Lalu backup dan sinkronisasi data dari berbagai komputer dengan akun online. Lalu smart filtering dan tagging. Lalu PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Untuk cara menginstalnya bisa dilihat di video di atas. Untuk pertemuan ke-13 ialah cara menggunakan Mendeley di MS Word. Untuk cara menggunakannya agar lebih mudah paham dan lebih jelasnya, bisa langsung tonton video dari Bapak Kamarudin di atas. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-14 akan membahas mengenai pengenalan internet. Fasilitas internet antara lain World Wide Web atau web, Electronic Mail atau email, Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, GoPad, Chat Groups atau Internet Relay Chat atau IRC, News Group, e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan cybercrime. Cara terhubung dengan internet yaitu dengan modem, telepon, software, dan internet service provider. Ada beberapa istilah dalam internet, ada website, homepage, URL, HTTP, host, Hypertext Language atau HTML, download, dan upload. Pemanfaatan internet sendiri yaitu dapat menambah wawasan, lebih efisien, memudahkan komunikasi, meningkatkan penguasaan bahasa asing, mendorong kemandirian, sarana pendidikan jarak jauh, sarana hiburan, memudahkan pekerjaan, untuk menjalankan bisnis, dan bisa digunakan untuk juga berbelanja. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 15, akan membahas mengenai aplikasi pengolah kata atau word processing. Jenis-jenis software pengolah kata diantaranya ada WordStar. WordStar merupakan sebuah aplikasi pengolah kata yang populer pada tahun 80-an. WordStar tersedia pada sistem operasi DOS, walaupun versi-versi terbarunya juga ada yang tersedia untuk sistem operasi Windows. WordPerfect. WordPerfect adalah aplikasi pengolah kata yang dimiliki oleh Corel. Selanjutnya ada AmiPro. AmiPro merupakan aplikasi pengolah kata yang dirilis pada akhir tahun 1980-an sebagai pendahulunya untuk Ami. Ini adalah aplikasi pertama dengan fitur lengkap pengolah kata yang dirancang dapat beroperasi pada sistem operasi Windows. Oke, untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16. Di sini Bapak Kamarudin tidak memberikan sebuah materi, tapi beliau mengingatkan tugas UAS. Pada tanggal 27 Januari 2021, Bapak Kamarudin selaku dosen mata kuliah komputer melalui Google Classroom mengingatkan kembali mahasiswa untuk pengumpulan tugas UAS. Deadline pengumpulan tugas pada tanggal 5 Februari 2021 pada jam 12 WITA. Format file makalah yang dikirim ke dosen yaitu nama mahasiswa _UAS mata kuliah .pdf. Oke guys, sampai sudah kita di penghujung akhir video ini. Ulun Patrio Ulfawibowo mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video tugas UAS Ulun kali ini. Dan Ulun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kamarudin telah memberikan ilmunya selama ini, selama 1 semester. Ini sangat berguna bagi Ulun dan teman-teman. Terima kasih banyak untuk Bapak Kamarudin. Semoga yang suka videonya memberikan nilai Ulun yang bagus.